Hadirin yang berbahagia, tak lengkap rasanya di acara yang istimewa ini jika kita tidak menyaksikan drama musikal berjudul Sang Penggagas. Karya ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam membangun pendidikan di Indonesia. Drama ini diperankan oleh 20 orang calon guru penggerak Angkatan 11 bertalenta yang tergabung dalam Teater Gagas, Guru Penggerak Angkatan 11. Kepada Teater Gagas mohon menempatkan diri. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ia lahir dengan nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Sebagai keturunan Ningrat, Suwardi kecil berkesempatan menempuh pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa di Hindia Belanda. Bagaimana ia kelak membuat marah penjajah dan menjadi pahlawan pendidikan? Pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara membentuk Indische Partei, partai politik nasionalisme pertama bersama Dos Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mewujudkan kemerdekaan. Peresmian Indische Partei ditolak pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Enderburg karena
dianggap dapat membangkitkan nasionalisme dan penentangan atas penjajahan. Akan tetapi mereka tidak kehabisan akal. Satu tahun kemudian, Ki Hajar Dewantara dan tokoh Indonesia Party membuat Komite Bumi Putra, yaitu pada tahun 1913. Komite ini bertujuan untuk mengkritik pemerintah Belanda yang menggunakan uang dan sumber daya wilayah jajahannya untuk mengadakan perayaan-perayaan. Salah satunya yaitu saat pemerintah Belanda hendak merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Sekiranya saya seorang Belanda, saya tidak akan merayakan kemerdekaan di mana kita sendiri Habis ini, Mas, habis ini. sebut kemerdekaan. Berjalan dengan benar bukan tidak pantas, tetapi tidak wajar meminta insider memberi sumbangan pada pesta perayaan kemerdekaan tersebut. Kritik tersebut membuat marah pemerintah Belanda, sehingga Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Tulisan Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang diniatkan untuk membantunya juga dianggap Belanda sebagai tulisan menghasut rakyat, sehingga keduanya juga diasingkan. Douwe Dekker dibuang ke Kupang, sementara Dr. Cipto Mangunkusumo ke Pulau Banda. Suatu hari mereka mengajukan usul pada Belanda agar bisa dibuang ke negeri Belanda supaya dapat belajar banyak hal. Alih-alih di tempat terpencil tersebut, akhirnya pada Agustus 1913 permintaan mereka dikabulkan. Menir, kalaupun Menir mau memenjarakan kami, percuma Menir. Ini tanah air kami. Kami masih bisa makan. Kami masih bisa minum seperti biasa Menir. Lantas, apa yang kalian mau? Kalau memang Menir mau mengasingkan kami, asingkan kami di negeri asing, Menir. Baiklah, jika itu yang kalian mau. Absir, bawa mereka kembali ke penjara. Ayo! Kesempatan diasingkan ke Belanda dimanfaatkan Ki Hajar Dewantara sebaik-baiknya untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di sana, sampai memperoleh Europes Akte
jasa pendidikan bergengsi di Belanda. Ia kembali ke tanah air pada 1918 dan fokus membangun pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan bercorak nasional bersama teman-temannya yang diberi nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan ini menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan pada siswa. Para siswa ditanamkan rasa mencintai bangsa dan tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Ia juga tetap aktif menulis dengan tema pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya yang mencapai ratusan buah tersebut menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara sempat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ia juga meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 1957. 2 tahun kemudian, sang pahlawan pendidikan Indonesia wafat pada 28 April 1959 di Yogyakarta. Teratai kepada Ki Hajar Dewantara, karya Sanusi Pane, 1957. Dalam kebun di tanah air tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah bermawar. Tiada terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia. Daun berseri laksmi. Biarpun dia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biarkan sedikit penjaga taman, biarpun engkau tak terlihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau turut menjaga jalan. Meskipun beliau sudah tiada, akan tetapi semangatnya akan tetap ada dalam diri kita untuk mencerdaskan generasi
Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.